Tema kita pada malam hari ini adalah keajaiban indera pendengaran dalam Al-Quran. Tema ini penting karena beberapa hal. Yang pertama, pendengaran merupakan akses atau pintu masuknya pengetahuan ataupun yang lainnya dalam diri manusia. Lebih dulu sebelum indera penglihatan. Alasan yang lain juga bahwa di dalam Al-Quran ada informasi yang sangat menarik untuk kita kaji dan kita ungkapkan, bahwa Al-Quran menyebut indera pendengaran itu dalam bahasa Arabnya as-sam'u, sami'a yasma'u sam'an, itu mesti disebut dalam bentuk tunggal, tidak dalam bentuk jamak. As-sam'u selalu disebut dalam bentuk tunggal, tidak pernah disebut dalam bentuk jamak. Semakin menarik lagi ketika kita mendapati ayat-ayat yang disebutkan di situ kata as-sam'u jajar dengan kata-kata yang lain tapi disebut dengan jamak, plural. Padahal dalam kaidah bahasa Arab itu biasanya kalau ada tiga kata umpamanya atau dua lah ya, itu biasanya disandingkan dengan setara. Ya, kalau tunggal, kalau bentuk dua, kalau jamak juga. Nah, sebagai contoh ayat yang sering kita dengar, surat Al-Mulk ayat 23. Surat Al-Mulk ayat 23 yang bunyinya wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun, yang artinya Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, ini menarik. As-sam'u bentuknya satu, tunggal, pendengaran. Absar itu jamak dari basar, jadi penglihatan. Wal afidah jamak dari fuad, yang artinya hati yang paling dalam. Jadi sam' itu disanding dengan dua kata yang jamak. Seharusnya sam' juga ikut jamak. Nah, tidak mungkin Al-Quran salah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebenaran yang mutlak, dari mulai kata-katanya, makna-maknanya, kalimat kemudian makna, semuanya benar. Tinggal kita mau menggali ada isyarat apa sebetulnya dengan tampilan yang menarik sekali. Kata sam'u disandingkan dengan kata-kata yang jamak, sehingga tidak yang seharusnya ikut jamak tapi enggak. Apakah hanya di ayat ini saja? Banyak sekali jamaah dimulakan Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita coba ambil Quran surat Al-Isra ayat 36. Oh enggak, itu semuanya tunggal ya. Yang ini aja, Yunus. Quran surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar. Yunus 31. Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Kemudian Al-Baqarah ayat di awal-awal surat ayat ke-7, Allah Ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah menutup hati-hati mereka, itu juga jamak, qulubun, qalb. Wa ala sam'ihim, ini bentuk tunggal lagi dia. Wa ala absarihim, langsung jamak lagi. Ghishawatun, itu adalah penutup, wa lahum 'adzabun 'adzim, mereka mendapatkan azab yang besar.
Dan di ayat-ayat yang lainnya sekali lagi as-sam'u disebutkan tunggal, sementara kata-kata yang bersanding dengannya disebut dengan jamak. Tidakkah kita merasa tertarik ya dengan pesan Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentu kita tertarik dengan hal itu, maka kita mencoba untuk memahaminya dengan keterbatasan ilmu kita sebagai manusia, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Apa yang Allah pesankan di dalam ayat-ayatnya tentu lebih banyak dan lebih besar, dan kita manusia hanya mengetahui sedikit saja. Para ulama menjelaskan hal ini, kita ambilkan beberapa keterangan, setidaknya 3. Yang pertama disebutkan di dalam tafsir Al-Alusi. Alasan kenapa kata sam'u tidak pernah berbentuk jamak, mesti terus berbentuk tunggal di dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa pertama alasannya karena di dalam bahasa Arab itu ada istilahnya masdar. Masdar itu nggak bisa dijamak. Ini menurut Al-Alusi dalam tafsirnya. Tapi pendapat ini juga bisa disanggah dengan pendapat yang lain, bahwasanya jamak bisa masdar bisa dijamak, gitu ya. Tapi Al-Alusi membawa keterangan yang lain atau alasan yang lain kenapa as-sam'u tidak bisa dijamak, tidak disebut jamak di dalam Al-Quran. Alasan ini sangat rasional. Beliau mengatakan bahwasannya indera pendengaran kita itu tidak bisa mengakses informasi sebanyak penglihatan. Indera pendengar tidak bisa mengakses informasi sebanyak penglihatan. Karena manusia nggak bisa mendengar banyak hal dalam satu waktu, tapi penglihatan itu bisa. Dalam satu waktu kita bisa di masjid ini ada karpet, ada meja, ada teman kita, lampu, bisa kita menyimpulkan ini masjid. Tapi kalau pendengaran maka harus ya satu-satu, nggak bisa sekaligus. Seorang guru misalkan di kelas, dia harus memberi kesempatan kepada siswa-siswanya untuk bertanya satu persatu, bukan keroyokan, kan begitu. Ini pendapat Al-Alusi dalam tafsirnya. Kemudian Ibnu Adil dalam Al-Lubab. Ibnu Adil dalam Al-Lubab mengatakan yang namanya as-sam'u, pendengaran, itu fungsi. Sedangkan telinga itu alatnya, perangkatnya. Maka yang namanya fungsi nggak bisa dijamak, tapi kalau alat bisa. Ini menurut Ibnu Adil. Jadi telinga dalam bahasa Arab uzunun, itu ada jamaknya di dalam Al-Quran. Ada. Dan banyak sekali ya. Seperti contoh Quran surat Nuh. Ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka jadikan ya tangan-tangan mereka untuk menutupi adhanihim. Adhan jamak dari udhun, telinga. Tapi bukan adhan yang itu, beda lagi ya lafadznya. Adhanun, alifnya pendek, zalnya panjang. Adhanun, kumandang, ya, seruan, adhan. Tapi kalau adhan ini jamak dari udhunun, telinga. Ja'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jari mereka untuk menutupi telinga-telinga mereka, ya. Sebagai simbol mereka enggak mau dengar dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah itu. Tapi kalau pendengaran itu fungsi atau indera kata kita, maka enggak bisa dijamak. Tapi kalau alat bisa, yaitu telinganya bisa dijamak. Ini menurut Ibnu Adil dalam Al-Lubab. Pendapat ketiga, Al-Razi dalam tafsirnya ini membawa 4 pendapat, sangat banyak sekali. Tapi kita hanya sekilas-sekilas saja. Yang pertama, alasannya karena sam'u itu mewakili banyak, walaupun disebut tunggal tapi mewakili banyak. Tapi pendapat ini kurang kuat ya, karena ya nggak ada dalil yang kuat dalam contoh-contoh kalimat di literatur kuno orang Arab yang menyebutkan kalau ya kata itu disebut satu tapi mewakili banyak. Ini kurang
banyak data yang mendukung. Yang kedua masdar. Nah, ini berarti pendapatnya sama dengan Al-Alusi. Yang ketiga adalah itu ada kata yang disembunyikan yaitu hawas. Hawasun artinya indra, indra-indra. Nah, yang keempat tetap bermakna jamak walau disebut dengan kata tunggal. Jadi variannya sangat banyak pendapat yang disampaikan oleh Ar-Razi, tapi kita simpulkan dari 3 pendapat tadi bahwa Ibnu Adil dan Ar-Razi itu lebih kuat ya penyampaiannya, pendapatnya dalam aspek fungsi. Kenapa? Ya tadi, pendengaran itu fungsinya untuk mendengar, dia indera, maka indera pendengaran tidak mampu menangkap banyak hal dalam satu waktu. Ini rasional, pendapat ini sangat masuk akal. Sedangkan Al-Alusi itu lebih kuat dari aspek istilah atau makna yang tadi dikatakan bahwasannya masdar itu tidak bisa dijamak. Kesimpulannya, jamak dimulakan Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Qur'an menyebutkan sam' itu bentuknya tunggal, lalu absar bentuknya jamak dan af'idah bentuknya juga jamak, maka ini sebuah informasi yang sangat menakjubkan sekali di dalam Al-Quran tentang pendengaran. Jadi sangat tepat pemilihan diksi ataupun kata sama itu disebut dalam bentuk tunggal, bukan dalam bentuk jamak. Itu alasannya. Selanjutnya, karena di awal tadi disebutkan betapa menakjubkannya Allah Subhanahu wa taala memilihkan kata sama itu dalam bentuk tunggal, maka kita bisa tambahkan informasi-informasi lain tentang indera pendengaran di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa orang yang mendengar itu lebih dulu bisa dilakukan daripada melihat. Sebagaimana bayi ketika lahir, bahkan sebelum lahir sudah bisa mendengar suara-suara yang ada di luar. Kalau itu bayi atau janin yang sudah usia 4 bulan ke atas ya, dia akan mendengar suara-suara yang ada di sekitarnya. Maka kadangkala orang tua, ayah ataupun ibunya sudah ngajak dialog ya, bayinya yang ada di dalam kandungan. Di sebuah artikel yang sudah lama kami baca, orang-orang Yahudi itu memanfaatkan momen ini untuk menyiapkan anak-anak mereka untuk bisa seperti yang mereka inginkan. Jadi istilahnya les dibelajari itu sudah mereka mulai sejak bayinya ada di dalam kandungan. Jadi bayinya di dalam kandungan sudah dikasih les matematika, les fisika dan lain-lain. Mereka yakin bahwasanya bayi sudah bisa menangkap informasi itu walaupun belum paham. Paling tidak ada file gitu ya, istilahnya kalau komputer begitu, ada file yang bisa sudah ditaruh di situ. Nanti kalau sudah besar dia akan paham. Kalau itu benar, maka orang-orang muslim lebih berhak lagi untuk kemudian melakukannya dengan asupan ataupun sajian yang lebih mulia, yaitu Al-Qur'an. Dibacakan Al-Qur'an ya. Ini Masya Allah. Baik, ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya hal itu urutan mendengar lebih dahulu daripada melihat, banyak sekali. Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, "Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan nanti dimintai pertanggungjawaban. An-Nisa ayat 58. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sami' dulu kemudian basir. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah suatu pun dari makhluknya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. An-Nahl ayat 87. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, kalian enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dia menjadikan kalian
punya pendengaran, punya penglihatan, punya hati supaya kalian bisa bersyukur. Nah, ini menarik juga. Sama secara urutan lebih dahulu disebutkan dari absor dan afidah. Ya, ini. Jadi kita bisa mengerti bahwasannya sekali lagi pendengaran itu akses yang utama, ya, menyerap informasi, pengetahuan, ya, dan lain-lain sebelum penglihatan. Lebih dahulu, ya, ketimbang penglihatan. Bahkan sebelum hati juga. Dan ini menarik jamaah di Allah Subhanahu wa taala. Al-afidah, fuad, hati disebut setelah dua indera, penglihatan yang pertama, yang kedua penglihatan. Dan sering kita dapati sebagaimana ayat yang kita sebutkan. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa hati punya dua asisten. Jadi hati itu kalau raja, maka dia punya dua asisten, tangan kanannya. Yang dua ajudan ini pasti akan diterima beritanya oleh raja. Siapakah dua ajudan itu? Pendengaran dan penglihatan. Maka bagaimana dia mendengar, bagaimana dia melihat, hati akan seperti itu nantinya. Hati akan menyerap apa yang dibawa oleh pendengaran, apa yang dibawa oleh penglihatan. Penjelasan ini disampaikan oleh Ibnu Ashur dalam tafsirnya dan juga Al-Alusi. Bahwasannya pendengaran adalah pintu masuk utamanya manusia ketika dia lahir, sebelum dia melihat. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa keajaiban di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa pendengaran merupakan indera yang paling aktif, indera manusia yang paling aktif. Kita punya 5 indera, ya, bukan 6, ya. Ini jadi 5 indera kita. Ada penglihatan, ada perasa, peraba, ya, pengecap, dan pendengaran. Tidak ada yang ke-6, apalagi yang ke-7. Indera kita ada 5. Dan telinga adalah indera yang paling aktif. Bahkan tidur pun manusia itu telinganya masih, ya, aktif sebetulnya. Kita bacakan keterangan dari Syekh Isam bin Shalih Al-Uwaid. Beliau mengatakan, amma sam'u fahiya hasatun la iradiyah. Yang namanya pendengaran itu adalah indera yang tidak bisa dikendalikan ketimbang indera-indera yang lain. Fal insan la yastati'u an yusimma sam'ahu kama yastati' an yaghmida 'ainaihi. Manusia enggak bisa membuat pendengarannya itu tuli sebagaimana dia bisa menutup matanya, ya kan? Kalau kita tidak ingin melihat sesuatu, tinggal menurunkan kelopak mata kita sehingga kita tidak bisa melihat apa yang tidak ingin kita lihat. Tapi kalau pendengaran, walaupun kita tutup pendengaran kita masih mendengar sayup-sayup. Apalagi kalau yang didengar itu luar biasa kencang, ya, suaranya. Ini termasuk gangguan yang paling paling berat, terutama di zaman kita sekarang ini. Bahwa indera pendengaran kita terpaksa gitu, ya, mendengar begitu banyak suara-suara menggelegar berupa musik-musik yang sekarang luar biasa. Lihat soundnya itu tingkat berapa, Pak? 7, ya. Sampai genteng-genteng itu rontok gitu. Desa tetangganya mertua itu heboh. Bayi itu meninggal, Pak, di tempat. Telinganya berdarah keluar. Di situ musim waktu itu masih ada truk miniatur itu, ya, dikasih sound besar. Udah diumumkan sebelumnya, tolong dikasih solatip kacanya, biar nggak pecah. Nah, ini luar biasa. Kayak gitu tuh apa yang dinikmati, ya? Sudah merusak fisik, ya, indera pendengaran, dan korban jiwa lagi, kan, bayi meninggal. Dada itu rasanya kayak jantung mau keluar gitu. Dan kalau bicara sama tetangganya, sama orangnya, apa bisa itu, ya, kalau nggak dengan suara yang keras, ya. Ya, ini luar biasa, suatu ujian yang sangat berat, ya, di zaman kita sekarang. Ini kalau diteruskan, ini
akan ada fenomena yang mengerikan, dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman akan ada khusuf, yaitu ambrolan ya. Ambrol bawah bumi ini. Amblasan. Yang sebelumnya hadis itu disebutkan apa? Di akhir zaman akan banyak orang yang menghalalkan musik. Kayaknya ada korelasi yang kuat gitu ya. Ketika musik sudah disetel dengan sangat kencangnya, genteng ngejar rontok, Pak. Gimana kalau yang di bawah bumi ini? Ya. Pasirnya, struktur tanahnya, nggak keropos kan gitu ya. Dulu waktu kuliah ada gedung itu diuji sama ada ahli, saya lupa sipil atau arsitek ya. Jadi tembok itu ditembak, entah tembaknya tembak yang betulan apa tembak khusus. Begitu sudah ditembak, diukur kedalaman ya peluru itu di tembok tersebut. Ternyata kan gedung itu sudah dibangun, kedalamannya tidak sesuai dengan kriteria gedung itu dipakai konser. Kalau dipaksakan juga, maka gedung itu akan rontok, hancur. Ya. Nggak standar untuk dibuat konser karena itu tadi udah diuji. Jadi cuma untuk ya kalau wisuda ya alhamdulillah ketika wisuda enggak ada musik-musiknya. Ya ini kan mengerikan sekali kalau kemudian bawah bumi itu bisa ya rontok karena getaran itu ya, frekuensi yang luar biasa. Ya, ini ilmiah, insya Allah. Jadi indera pendengaran tidak sebagaimana mata, ya, dia tetap akan mendengar sekelilingnya walaupun ditutup. Bal yasma' jami'al aswat allati haulahu ijbaran la ikhtiyaran. Dia bahkan masih tetap mendengar walaupun dia enggak mau, ya. Ijbaran, secara terpaksa, la ikhtiyaran, bukan pilihan. Ya mau bagaimana lagi ya? Ada suara-suara maka ya tetap kita dengar, mau enggak mau kan begitu. Itulah telinga berbeda dengan mata. Kalau kita buka bagaimana kisah Ashabul Kahfi, Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahf ayat 11. Al-Kahfi ayat 11 yang bunyinya fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Fa maka darabna ala adhanihim, kami tutup telinga mereka. Telinga pakai jamak ya, adhanihim. Kami tutup telinga mereka fil kahfi, di dalam gua, sinina adada, selama beberapa tahun, yaitu 309 tahun. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua 309 tahun, 3 abad lebih, Masya Allah. Disebutkan bahwa Allah menutup telinga mereka. Nah, ada ulama menjelaskan seperti Imam At-Tabari membawakan pendapat Az-Zujaj. Beliau mengatakan ayat tersebut bermakna mana'nahum an nisma'u li'anna an-na'ima idza sami'a antabaha. Artinya kami tutup pendengaran mereka, inderanya, gitu ya. Indera pendengarannya dinonaktifkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang menciptakan pendengaran itu yang bisa menonaktifkan. Kalau kita nggak bisa. Kenapa dinonaktifkan? Li'anna an-na'ima idza sami'a antabaha, karena orang yang tidur ketika dia mendengar, dia akan terjaga. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidur, indera pendengarannya itu pun masih aktif. Gitu. Tapi kadang tergantung usia juga ya, atau tergantung suaranya keras apa enggak gitu ya. Kadang alarm aja enggak kedengaran gitu ya, alarm ini. Tapi ada orang yang sudah usia kakek-kakek kita gitu ya, kedengaran suara sandal di malam hari udah terbangun. Siapa itu? Ya. Nah, ini sudah dekat tahun baru ya. Subhanallah, ini juga suatu gangguan berat juga bagi kita. Ada apa tuh? Mercun. Ya, ini. Jam 12 malam orang istirahat, kemudian didentumkan mercon-mercon seperti itu. Ya subhanallah, gimana kita bisa tenang tidur? Bahkan bayi pun akan terganggu, kasihan.
kaget-kaget. Ya ini. Katanya harus apa? Tenggang rasa dengan orang lain, peduli. Ya coba itu. Apa namanya? Ketika tahun baru itu, jangan bunyikan mercon. Itu bisa mengganggu. Ini Masya Allah. Jadi ingat saya cerita, masih di tempat mertua ya, di daerah Kediri sana, desa. Itu sampai orangnya nangis-nangis. Dia pelihara lele, Pak. Lele. Maaf, gurami. Kan gurami. Terus anaknya tuh kecil-kecil ya. Waktu bulan Agustusan atau Muharram itu ada orang yang kemudian bikin acara-acara sampai soundnya tinggi sekali. Itu mati, Pak. Anak-anak gurami itu mati. Rugi besar dia. Dia sudah beli sekian, kalau nggak salah 20 jutaan dia habis rugi ya. Karena beli anak-anak gurami itu. Mati. Gara-gara sound. Dan hewan-hewan kita ini juga bisa akan punah nantinya. Jenengan yang tahu burung ya, anak burung itu juga dihindari dari suara-suara yang mengagetkan, mercon atau musik tadi menggelegar itu terganggu dia akan mati. Nah kita punya keluarga yang juga dia ternak burung, jadi supaya terhindar dari suara-suara yang mengagetkan itu diletakkan di samping pancuran air. Nah itu untuk menetralkan suara-suara yang mengagetkan tadi. Ini kerugiannya besar. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Mudarat. Setelah kita mengetahui bahwasannya ternyata indera pendengaran di dalam Al-Qur'an begitu luar biasanya, menjadi akses informasi ya. Kemudian indera yang paling aktif dan kekuatannya luar biasa pendengaran itu. Kita masih bisa mendengar orang yang ada di luar masjid walaupun kita nggak melihat siapa orangnya gitu ya. Jadi jangkauannya lebih jauh. Ya. Penglihatan bisa terhalangi, tapi kalau telinga tidak. Dari sini jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan indera pendengaran kita tuh potensinya potensi yang positif, potensi yang baik. Gitu. Sehingga kita harus mendengar hal-hal yang baik. Jangan sampai mendengarkan hal-hal yang buruk. Karena dia menjadi potensi ataupun kekuatan, maka dua hal tadi bisa sama-sama berhasil. Kalau kita dengar yang baik, maka hasilnya baik. Sebaliknya kalau kita mendengarkan hal-hal buruk, pasti akan juga hasilnya buruk. Pasti. Tinggal potensi ini kita akan arahkan kemana. Nah menariknya jemaah, di sebuah majalah luar negeri, namanya Cerebral Cortex Oxford, itu dibuat sebuah penelitian. Jadi penelitian ini untuk pembelajaran bahasa dan bahasanya bahasa Belanda. Ada 60 responden ya, asal Jerman itu lagi belajar bahasa Belanda. 60 ini kemudian dibagi jadi 2, 30-30. Yang 30 belajar bahasanya ditambah dengan sambil tidur. Belajar bahasa sambil tidur. Yang kelompok yang lainnya enggak, biasa-biasa aja. Enggak pakai plus tadi, plus tidur sambil belajar. Setelah diteliti hasil dari keduanya, maka menakjubkan bahwa kelompok yang dia diberi pembelajaran sambil tidur itu lebih baik penguasaannya ketimbang yang kelompok kedua. Ini Masya Allah. Jadi memanfaatkan indera pendengaran yang masih aktif ketika kita tidur untuk setelkan rekaman. Kalau di sini disebutkan rekaman dengan suara yang rendah. Ya, supaya kita tetap tidur pulas ya. Karena kalau kencang ya nggak mungkin kita akan tidur pulas. Suara yang rendah sayup-sayup. Ini berpengaruh ternyata. Ya, berpengaruh terhadap hasil belajarnya.
Dari sini kemudian ada teori Pak, kita bisa cari di jurnal tuh namanya sleeping learning. Sleeping learning. Jadi tidur sambil belajar. Ya, tidur sambil belajar. Dia memanfaatkan tidur itu dengan tetap memberikan kesempatan telinganya untuk mendengarkan ya, tadi pembelajarannya. Ini boleh kita coba. Ya. Kalau boleh kita sharing-sharing, ya, kami pernah juga mencobanya. Jadi full dari awal tidur sampai bangun itu menyetel percakapan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Yang bagus itu di Arabia Baina Yadik, itu bagus. Arabia Baina Yadik. Disingkat ABY. ABY, Arabia Baina Yadik. Ini sangat luar biasa kitab ini. Rekomendasi. Ya. Kitabnya bagus, audionya bagus. Karena iya, naratornya itu fasih dan gak cepet. Fasih. Jadi enak. Sambil sayup-sayup kita mungkin yang bahkan ngantuk ya mendengarkan suara yang rendah tersebut. Ya, begitu. Ini Masya Allah. Suatu penelitian yang mungkin bisa kita coba, kita manfaatkan. Selanjutnya, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika pendengaran itu menjadi pintu pertama sebelum penglihatan, sebelum yang lain-lain, sebelum bicara, sebelum menulis, maka ada juga penelitian menunjukkan bahwa orang yang berbicara itu, orang yang berbicara dengan baik, mesti dimulai dengan menjadi pendengar yang baik. Pembicara yang baik mesti dimulai dengan menjadi pendengar yang baik. Itulah kemudian ada orang yang nggak bisa bicara, padahal organ suaranya bagus, nggak ada masalah. Tapi masalahnya di mana? Tunarungu, nggak bisa mendengar. Jadi nggak bisa mengeluarkan kata-kata karena aksesnya tertutup. Jadi kalau di sekolah misalkan, baik ustadz maupun guru yang ngajar bahasa Arab, ya anak didiknya kalau pengen ngomong bahasa Arab itu bagus, nah perbanyak setel, yaitu percakapan bahasa Arab. Jadi banyak kan mendengar dulu. Sebagaimana bayi itu kan, itu mendengar dulu kata-kata ibunya, ayahnya, kakak-kakaknya. Nanti dalam usia tertentu akan menirukan, memproduksi apa yang dia dengar, outputnya. Gitu. Kalau nggak ada input ya bagaimana dia? Faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang nggak punya sesuatu nggak akan bisa memberi. Baik. Dari sini juga kita belajar bahwa pendengaran hendaknya kita sterilkan dari hal-hal yang bisa ya merusak. Sterilkan dari hal yang merusak. Karena Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salat salaha jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau rusak maka rusaklah semuanya. Ala wahil qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah, hati ini tadi punya dua ajudan yang meneruskan informasi. Pendengaran dulu baru penglihatan. Ya. Karena hati menjadi poros atau bahasa kita raja. Nah, raja ini akan memerintahkan anggota tubuh kita. Dan raja kalau sudah keluar kata perintah, prajurit mesti akan laksanakan. Siap komandan kan gitu ya. Nah, tinggal raja ini kita kondisikan dengan cara mengkondisikan pendengaran kita terlebih dahulu, kemudian penglihatan kita. Ya ini. Jadi kita filter pendengaran kita dengan mendengar hal-hal yang baik, bukan mendengar hal-hal yang buruk. Ya ini. Dan subhanallah tantangan di zaman sekarang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya anak-anak muda kita ini mendengarkan lagu-lagu yang lirik-liriknya kalau diperiksa, dicek, ya ini banyak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Banyak mengarah kepada hal-hal yang negatif ketimbang yang positif.
melankolis. Melankolis itu apa? Sedih gitu ya. Sedih, putus cinta gitu ya. Bahkan mengarah kepada hal-hal yang yaitu seksualitas, selingkuhan. Nah itu lirik-lirik kita hari ini. Gimana kita nggak tahu Pak ya, di mana kita berhenti di situ ada lirik ya. Kan ini terpaksa mendengar. Bahkan ada yang sadis tuh lagunya, liriknya. Aku ingin kau mati saja, aku ingin kau mati saja. Kan sadis Pak. Ya. Sadis banget itu. Kalau pengajian-pengajian begini mana ada kita membunuh orang. Ya. Tapi ada pihak-pihak yang mencoba untuk ya menghalangi kajian, memfitnah kajian. Tapi diem tuh masalah lagu-lagu lirik-lirik yang tadi tuh. Ya. Yang mau bunuh orang gitu. Ada. Ya. Yang mengarah kepada perselingkuhan, ya seksualitas. Ya subhanallah. Ini kalau kemudian telinga diisi seperti itu ya, jangan heran kemudian banyak kasus-kasus yang dulu mungkin nggak pernah yang kayak gini itu. Ya subhanallah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Di Quran surah Al-A'raf ayat 204. Al-A'raf 204. Al-A'raf 204. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu. Maka dengarkan dengan seksama, wa ansitu dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Masya Allah. Lagi-lagi pendengaran. Allah suruh kita dengar Al-Qur'an dengan seksama. Lalu kita diam di sini kalau Ibnu Katsir menyebutkan konteks ayat ini adalah ketika sholat. Jadi ketika sholat maka kita hendaknya mendengarkan imam itu yaitu membaca Al-Quran plus khutbah Jumat juga di sini disebutkan. Sholat jahar dan khutbah Jumat. Ketika khotib membacakan ayat-ayat, ya tidak boleh kita mengobrol. Jadi itu maksudnya wa'ansitu, diamlah kamu. Jadi wajib diam. Nah di sini ya kalau kita ingin mendapatkan rahmat maka dengarkan Al-Quran dengan seksama. Karena istima' dengan sami'a itu dua hal yang beda Bapak Ibu ya. Sami'a mendengar, istama'a itu menyimak. Jadi mendengar dengan serius. Murotal kita setel kemudian kita dengarkan dengan seksama, dengan penghayatan ya. Dengan khusyuk menghadirkan hati itu dapat rahmat. Ketika materi ini kita sampaikan di anak-anak muda yang mereka masih kuliah, kita berikan ini Pak, dialog, tanya jawab. Kalian mendengarkan lagu itu untuk apa sih? Gitu ya. Ada yang menjawab untuk menghilangkan stres, menenangkan pikiran. Oh gitu ya. Oke. Kalau itu yang kalian rasakan itu tahu nggak yang buat lirik lagu itu manusia atau bukan manusia? Ini kita giring dulu pelan-pelan. Ya manusia Pak, masa jin gitu kan? Bukan itu maksud saya. Allah apakah manusia gitu ya? Manusia. Nah, kalau manusia yang membuat lirik dan lagu itu kamu ya mengakui itu akan tenang, seharusnya Al-Qur'an itu lebih membuat kamu tenang. Karena Al-Qur'an ini kalamullah. Perkataannya penciptanya manusia. Cukuplah menjadi pembeda kata-kata manusia dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah apa? Allah itu pencipta dan manusia dan makhluk. Cukup. Bagaimana kita bisa menyamakan makhluk dengan pencipta? Khaliq. Tidak sama. Begitupun juga perkataannya. Perkataan Allah jauh lebih tinggi daripada semua perkataan manusia. Yang kedua juga kita ajak dialog Pak. Anak-anak kita ini, anak-anak muda. Kalau memang itu membuat kamu tenang ya, mesti lagu yang kamu pilih adalah lagu yang kamu sukai. Benar. Benar Pak, nggak mungkin dia menyetel lagu yang tidak mereka sukai. Baik, kita azan dulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kembali kepada ayat tadi. Apabila Al-Quran dibacakan maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah supaya kalian mendapat rahmat.
kita juga mengajak kepada anak-anak muda ini untuk merenungkan. Kalau lagu itu adalah lagu yang kamu sukai dan itu membuat kamu tenang, apakah lagu itu kamu putar setiap harinya? Sekian kali. Apakah dalam sehari yang kita tuh baca surat Al-Fatihah 17 kali sehari minimal. Terus ada enggak kita merasa bahwa kita merasa bosan untuk kemudian mengganti surah Al-Fatihah itu? Mereka menggeleng, enggak. Ini baru 1 hari, 2 hari, 3 hari, sudah berapa kita membaca surat Al-Fatihah sampai saat ini dalam salat kita? Sudah banyak sekali, enggak terhitung jumlahnya. Tapi enggak ada sekalipun kita itu bermaksud, berniat untuk mengganti surat Al-Fatihah itu karena kita bosan. Nah, sekarang berikan perlakuan yang sama, ya. Lagu yang kamu suka itu kamu lafadzkan sehari 17 kali. Apakah tetap menenangkan? Jawabannya enggak. Masih stres ya. 2 hari kayak gitu juga enggak boleh ganti lagu, itu lagunya tetap. 3 hari kayak gitu aja. Apa enggak gila gitu ya? Inilah perbedaan antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan manusia. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Quran surat Qaf ayat 37, Allah taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada hal demikian itu ada pelajaran dan peringatan bagi orang yang punya hati dan menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikan. Kata para ulama tafsir, kalau kita ingin mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, maka benar-benar menghadirkan hati dan memusatkan pendengaran kita. Kemudian yang lain juga di Quran surat Hud ayat 120. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin." Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepada wahai Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Kalau mengkisahkan itu lebih kepada pendengaran atau penglihatan? Pendengaran. Dan ini manfaat luar biasa. Allah bukan tidak mampu untuk menayangkan, Pak ya. Kejadian-kejadian yang zaman dulu. Manusia saja bisa buat video, memutar rekaman. Allah lebih mampu lagi untuk menayangkan itu. Tapi Allah kisahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW kisah-kisah Rasul sebelumnya. Linusabbitu bihi fuadak, supaya kami teguhkan hatimu. Ini manfaat kisah, Pak. Daripada menyaksikan, mendengar kisah itu lebih baik daripada menonton dan menyaksikan kisah. Karena menonton itu kita tinggal duduk terus melihat imajinasi orang lain. Tapi kalau kita mendengar, kita bisa membayangkan. Ini berkembang otak kita. Ya, anak-anak itu bagusnya begitu, dikisahkan, bapaknya kisahkan kepada anaknya. Kisah-kisah para nabi, para rasul, sahabat, para ulama. Nah ini, Nabi aja diteguhkan hatinya dengan kisah-kisah. Bukan kisah-kisah yang fiktif ya. Apalagi tontonan-tontonan sekarang tuh di luar nalar semua itu, enggak masuk akal, Pak. Tapi dijadikan tontonan. Jadikan apa? Tontonan. Aneh-aneh, enggak masuk akal ya. Contoh Spiderman, Pak. Itu kan yang nempel kulitnya, Pak ya. Tapi begitu pakai suit seragam, tetap masih nempel di tembok. Aneh deh. Enggak masuk akal. Tidak masuk akal. Ini banyak kita kalau mau yaitu mengkritisi ya. Baik. Jadi mendengarkan kisah-kisah ini memiliki manfaat yang luar biasa. Ya, tapi banyak ditinggalkan oleh orang-orang sekarang. Ya itulah berbeda ya hasil generasi dulu dengan generasi sekarang. Tapi kalau kita ingin mendapatkan manfaatnya, maka kisahkan kepada mereka dengan suara. Radio di zaman dulu tuh Masya Allah ya, kalau didengarkan kisah. Tapi itu fiktif ya, yang kisah-kisah apa itu. Nah, ini kita berikan kisah-kisah yang
nyata bahwa pahlawan itu adalah para nabi dan rasul ya, yang membawa agama ini sampai ke tangan kita, para sahabat, para ulama. Kita tutup jamaah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85. Allah taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab." Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Ini tentang orang-orang Yahudi terhadap Taurat itu diimani sebagian, dikufuri sebagian. Jangan sampai kita terhadap Al-Quran sama kayak mereka orang-orang Yahudi. Kalau kita telah mendapatkan informasi betapa menakjubkannya indera pendengaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, begitu ilmiah dan saintifiknya, maka di ayat-ayat yang lain juga menunjukkan dan polanya sama, memberikan kebenaran yang mutlak. Tapi kadang apa, kita tahu dan kadang kita tahu, ya wajar, kita manusia, ilmu kita terbatas. Dan jangan sampai apa, kalau kita nggak tahu lalu kemudian kita tinggalkan ayatnya. Tidak demikian. Hadza wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita kaji dalam majelis ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang mau didiskusikan, kita berikan kesempatan sambil menunggu waktu iqamah. Barakallahu fikum. Benar. Di dalam ayat tadi itu kalau kita mendapatkan sesuatu yang ideal, jadi kan rahmat, mendapatkan rahmat. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan pelajaran yang lebih, maka harus konsentrasi dan mendengarkan penuh. Bukan berarti kalau kita sambil tidur mendengarkan murotal kita nggak dapat manfaat sama sekali. Ada, tapi tidak sempurna ketika kita terjaga, terpusat perhatiannya, ya, dan khusyuk mendengarkannya. Jadi bertingkat-tingkat dalam kita, yaitu memperoleh manfaat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Pun konteks dari ayat Al-A'raf yang disebutkan tadi itu mengarah kepada sholat berjamaah dan khutbah Jumat. Itu penyampaian dari Ibnu Katsir. Maka tidak masalah kemudian kita juga menyetelkannya ketika kita di dalam kendaraan, pokoknya kita lagi nyetir, atau ketika kita ketika kita tidur sambil mendengarkan murotal Al-Quran. Hadza wallahu ta'ala bissawab. Demikian. Tidak ada, kita tutup, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.